juga dari kelas 10 TO2 ya. Mungkin di sini kalian udah ada yang saling mengenal dan ada yang belum kenal. Apa udah saling mengenal semuanya? Kelas pojok nggak ada yang kenal. Oke, jadi nanti sebelum kita melakukan bimbingan kelompok untuk lanjut ke materi, kita akan adakan perkenalan dulu ya. Sanggup semuanya atau mau dikasih tahu dulu fungsi bimbingan kelompok itu apa, sebenarnya bimbingan kelompok itu apa, atau kita mau perkenalan dulu? Ayo, perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Yakin? Perkenalan dulu. Iya. Habis perkenalan baru. Ya, di mana-mana juga perkenalan dulu baru. Oke, jadi yakin belum kenal semua nih akuntansi 2 dan akuntansi 1? Oke, jadi sekarang kita melakukan proses perkenalan terlebih dahulu. Nah, ingat ya, di sini Ibu ada satu permainan untuk masalah perkenalan. Jadi nanti kita akan adakan permainan, gamenya seperti ini. Misalnya di sini ada Ibu Bu Nida ya. Bu Nida bilang kita tepuk tangan satu, terus ini, jadi satu, ini Nida. Nah, Bu Nida, nanti kan ini Bu Nida ya. Nanti Rio, ini sebut Bu Nida lagi, tapi sama nama Rio. Bu Nida, Rio. Terus Rio nanti gini lagi. Berarti enggak dari Mei ya. Berarti Mei nanti nyebut Bu Nida, Rio sama Mei Lisa. Jadi nama akhir kalian nanti disebut lagi Bu Nida, Rio, Mei Lisa, Rosita. Nanti semuanya nyebutin dari Rio. Dia nanti nyebutin semuanya. Beneran. Ya. Ini lagi proses syuting soalnya. Tahapannya seperti ini. Jadi kalian harus ikuti. Ya, gak apa-apa ya. Oke, ini Ibu yakin 10 orang itu 8 orang ini kan sebenarnya udah pada kenal ya? Tapi gak apa-apa kita proses. Soalnya lagi syuting. Oke, kita coba ya. Bu Nida. Jangan. Bunida, Rio, Melisha, Pratul Uyun, Rosita Kamalasari. Bunida, Rio, Melisha, Uyun, Rosita Putu. Bunida, Rio, Melisha, Pratul Uyun, Rosita Puturina. Rio, Melisa, Uyun, Ya. Rosita, Putu, Rina. Bunida, Rio, Mei, Uyun, Rosita, Putu, sama Panju. Rina, Panju, saya Ani. Bunida, Rio, Mei, Uyun, Rosita, Putu, Rina, Panjul, Ardi, Emali. Bunida, Rio, Melisa, Uyun, Rosita, Putu, Rina, Mardi, Adil, Adi. Bunida, Rio Skoro, Melisa, Uyun, Rosi, Putu, Rina, Panjul, Mardi, Adil, Ardi, Andrea Pransodi.
bercerita-cerita. Oke, bercerita-cerita ada lagi? Edukasi. Edukasi atau Pengarahan. apa? Pengarahan. Pengarahan. Oke, ada lagi? Mental health. Hah? Mental. Mental. Mental Mental health. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, bimbingan konseling kalian pasti sudah mengetahui kenapa? Karena kalian di SMP ataupun di SD dan sekarang di sini ada yang BK itu apa? Dan mungkin kalian pun sering mendengar kata BK. Tapi di sini yang harus kalian tahu, yang namanya proses bimbingan konseling itu adalah proses pemberian bantuan antara konselor dengan klien. Di sini ibu sebagai konselor dan kalian sebagai klien. Tapi untuk bimbingan konseling kelompok, ibu bukan konselor dan kalian klien tidak. Tapi di sini ibu berfungsi sebagai pimpinan kelompok dan kalian anggota kelompok. Nah, tujuannya apa sih BKP ini? Tujuannya adalah yang pertama, dari proses ini kita akan membahas satu masalah atau topik tugas. Ya, jadi di sini ibu akan membahas satu topik tugas. Topik tugasnya terkait apa? Sebelumnya ada yang mau usul nggak? Kita bikin topik bebas dulu deh. Kalau misalnya ada punya usulan terkait topik bebas untuk diskusi hari ini, kita akan tentukan. Tapi kalau misalnya kalian belum punya idenya topik tugas ibu yang tentukan. Gimana? Mau topik bebas atau topik tugas? Topik bebas. Topik bebas. Kalau topik bebas berarti kalian yang nantinya diskusi untuk menentukan. Kalau topik tugas berarti itu ibu yang menentukan. Gimana? Topik Oke. tugas. Nah, untuk masalah topik ini kan kita dalam dinamika kelompok ya. Kenapa ibu bikin dinamika kelompok ini bentuknya bulat agar kita bisa saling bertatap wajah. Nah, selain itu nanti fungsinya yang paling urgent itu adalah keaktifan kalian dalam proses bimbingan kelompok. Jadi di sini ibu harapkan semuanya bisa mengeluarkan ide, pendapat, gagasan atau argumen kalian terkait topik yang akan kita bahas. Ya, bisa ya. Dan satu hal lagi, dari asas bimbingan konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Kerahasiaan berarti ketika kita keluar dari sini, apa yang kita bahas, kalau misalnya itu bersangkutan dengan hal-hal yang intim, kita keep. Tapi kalau misalnya sekiranya apa yang kalian dapatkan dari pertemuan kali ini ternyata bermanfaat, boleh kalian buka sama orang lain, artinya sharing atau berbagi dengan orang lain. Ya, dan yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini ketika nanti kita membahas topik tersebut, kalau misalnya ada di antara kalian yang memang mau berbicara apapun itu silahkan buka. Oke? Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Sebelumnya sukarela nggak ada di sini atau karena keterpaksaan dipanggil Bu Nida? Sukarela. Ya, Madi sama Cuko sukarela ya. Tidak tahu kok salah. Sekarang sukarela. Oke, asas kesukarelaan ini yang nantinya akan menentukan kalian kalau misalnya ikhlas untuk datang pada acara ini, insya Allah acara yang saat ini kita bahas akan bermanfaat. Karena kenapa? Kita sharing atau saling diskusi di sini. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita kembali ke topik tugas kita. Topik yang akan kita bahas hari ini, jika itu pembukuannya dari ibu adalah terkait pergaulan bebas. Ya, oke. Sekarang ibu mau kalian mendefinisikan yang kalian tahu itu bahasa kalian sendiri, nggak usah teoritis. Pergaulan bebas pasti banyak ya yang udah tahu apa itu pergaulan bebas. Terus contoh-contohnya sudah sering kalian temukan di sekeliling kalian, baik di sekeliling kalian maupun mungkin diri kita sendiri sudah pernah melakukan hal-hal yang mungkin bersifat pergaulan bebas. Seperti itu, ya. Terus ada dampak-dampaknya apa, faktornya seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita mau ke definisinya dulu, pengertiannya dulu. Yang kalian tahu deh terkait pengertian dari pergaulan bebas itu apa? Ada yang mau angkat tangan? Pergaulan bebas itu kayak suatu tindakan yang melampaui norma. Jadi nggak ada batasnya gitu. Nggak sesuai Tindakan yang melampaui norma.
Berkata kasar. Ada lagi? Banyak loh. Itu Rina, Yogi belum jawab. Ardi? Sudah mewakili? Oke, banyak banget contoh-contoh yang bisa kita temukan dari pergaulan bebas. Tadi disebutkan banyak banget ya. Mungkin nanti kalau misalnya ibu lupa, mohon maaf. Yang lebih sering kita temukan itu adalah kenakalan remaja. Ya enggak? Kenakalan remaja itu banyak banget. Contohnya tadi disebutkan oleh teman-teman kalian. Penyalahgunaan narkotika, pergaulan seks bebas, itu. Terus kenakalan remaja yang lain misalnya merokok, bolos sekolah, alpa, sering alpa, atau enggak tawuran, perkelahian antar remaja, keluar malam. Sebenarnya itu dibilang pergaulan bebas belum termasuk ya, tapi itu adalah jalan untuk kita menuju ke pergaulan bebas itu sendiri. Berarti itu masuk ke faktornya, faktor salah satu faktor atau ciri-ciri untuk kita melakukan pergaulan bebas. Kalau contoh-contohnya tadi disebutkan itu penyalahgunaan narkotika, pokoknya macam-macam kenakalan remaja ya. Penyalahgunaan narkotika, pergaulan seks bebas, terus perkelahian antar remaja. Tadi apa lagi? Sama penyalahgunaan narkotika udah ya. Itu sama perkelahian atau tawuran. Pokoknya macam-macam atau contoh-contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke faktor-faktornya. Faktornya kenapa sih yang namanya remaja itu bisa melakukan pergaulan bebas? Yang pertama karena Mencari jati diri, tapi dia salah oke, berusaha mencari jati diri tapi jalannya salah. mencari teman atau pergaulan. Salah mencari teman atau pergaulan. Oke. Berkeinginan tidak baik. Bisa itu frustasi kayak misal dia broken home. Berarti saya orang tua. Tapi semua orang bisa ngendaliin sih, tergantung dirinya sendiri. Mau sehancur apapun soalnya masalahnya, kalau dia bisa ngendaliin sendiri itu nggak bakalan masih jadi apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi kalau walaupun cuma sedikit itu dia nggak bisa ngendaliin, brutal, hancur semua. Ya, boleh. Itu berarti masuk ke kita sekarang bicara faktor dulu ya. Salah satu faktornya itu tadi disebutkan masalah broken home, itu bisa jadi. Terus pencarian jati diri remaja. Kalian tahu ya, yang namanya remaja itu kan di sini paling familiar melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran norma sosial, itu yang paling banyak melakukan adalah remaja. Ada yang tahu kenapa remaja itu bisa seperti itu? Salah satunya tadi disebutkan karena memang pencarian jati diri ya. Tapi tadi ditambahkan oleh Marni, yang namanya pencarian jati diri itu adalah memang di saat remaja itu melakukan, seharusnya sebenarnya ada yang batasan untuk dia tidak melakukan. Tapi kenapa sih dia ada dorongan untuk melakukan? Salah satunya tadi karena mungkin faktor lingkungan itu. Oke ya, jadi untuk faktor-faktor dari pergaulan remaja sendiri ada yang mau menambahkan lagi? Selain tadi, Yogi, Alin, kenapa kenakalan remaja itu terjadi? Selain yang disebutkan tadi oleh Rosita sama Putu Uyun. Kurang kasih sayang bisa. Street parents bisa. Kalau anaknya kurang kesabaran kan bisa jadi bagus. Semakin street parents, orang tuanya semakin pintar anaknya bohong. Bisa jadi kesabarannya kurang. Street parents. Iya. Oh. Orang tuanya mental gitu, apa-apa nggak boleh. Iya. Street parents. Saya itu mental dong. Nah, sampai itu street parents. Jadi kayak orang tuanya tuh melarang Ya, masalahnya dari strongnya. Nggak boleh. Tapi ininya apa? Street parents. Ke ini penekanan orang tua terhadap anak. Oke, ada lagi? Gangguan mental. Gangguan mental. Gangguan mental. Dengan dilakukan orang tua dengan kekerasan Iya. bisa jadi Trauma. trauma. Gangguan mental. Masuk sama ya. Dan ada. Kalau gangguan mental itu kiranya nanti depresi atau stres.
Bisa aja Bu, depresi, melakukan tindak kejahatan yang tidak diketahui oleh orang tuanya mungkin dari lingkungan. Kalau trauma bisa jadi dia kalau misalnya remaja dia lebih efektif ke trauma itu biasanya karena dia mau balas dendam ya. Mungkin dia ada penyalahguna, ada seseorang atau orang tua yang mungkin dia tadi strict parent itu, nah sampai akhirnya remaja tersebut menyalahgunakan sikapnya ke hal-hal yang memang tidak seharusnya dilakukan seperti itu bisa. Oke, untuk faktor-faktor udah, definisi udah, dampaknya apa? Dampak negatif pasti merugikan diri sendiri, menyusahkan orang lain, merugikan orang tua, Merusak nama baik. merusak nama baik, merusak masa depan, lagi Rusak lingkungan. merusak lingkungan bisa jadi lingkungan dan diri sendiri dan lingkungan ya pasti itu. Ayo yang lain. Dia kedua. Banyak ya hal-hal atau dampak yang diakibatkan oleh seorang remaja ketika dia melakukan kesalahan itu banyak banget. Salah satunya tadi disebutkan oleh teman-teman, intinya yang paling mendasar adalah pasti itu merugikan diri dan lingkungannya. Hal-hal sekecil apapun itu pasti akan merugikan ketika kita melakukan proses atau masalah dari pergaulan bebas itu sendiri. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada lagi yang mau ditambahkan? Yuk, Mei. Udah cukup? Julfa? Cukup. Kalau masih pada tegang sih santai aja kali. Apa mau game lagi? Enggak. Game lagi deh, game lagi. Orang pada enggak ini kayak santai gitu loh, tegang semua. Tapi ya, Maksudnya santai gitu loh. Jadi kita di dinamika kelompok ini, ingat ya, di dinamika kelompok ini kita kan suka rela, artinya kita santai, kemukakan semua pendapatnya. Ibu lihat di sini kayak gini aja. Nggak usah takut mengemukakan ya, kita di sini sharing session. Oke deh, untuk mempererat ini deh, mempererat hubungan antar sesama anggota kelompok, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, di sini punya ice breaking ya. Jadi ice breakingnya seperti ini. Misalnya ini tahu apa? Pulpen. Nah, setiap anggota kelompok itu nanti akan bergiliran. Jadi kita gini. Misalnya ibu megang kelompok, ini pulpen Rio. Nah, si Rio pura-pura nggak tahu. Jadi kalian pura-pura nggak tahu kalau ini pulpen, ya. Kalian pura-pura nggak tahu ini pulpen. Ini pulpen. Dia ngomong apa ke ibu? Ya apaan? Nah, nanti tanya, ini pulpen. Oh, kata dia gitu. Nah, nanti lanjut ke Mei. Jadi si Rio bilang ini pulpen. Apaan tuh? Gitu. Nanti Rio nanya lagi apa? Ini pulpen. Gitu. Bisa Oke, ini pulpen. Hah? Apa tuh gitu? Apaan tuh? Pulpen. Oh, pulpen. Pulpen. nggak tahu. Kamu siapa? Pulpen. Ini pulpen. Hah? Apa ini? Ini pulpen. Oh. Enggak gitu, kamu nanya ke sini. Jadi enggak yang bilang ini pulpen. Jadi nanti gini loh, kan ini pulpen. Salah mainnya di sini. Ini pulpen. Pegang. Oh, ini pulpen. Apa gitu? Apa? Ini apa? Nah, pulpen. Oh, gitu kan. Baru masih di sini. Saya nanya, ini pulpen. Apa hubungan sih? Terus kamu nanya lagi sama bunyi. Nanya sama ibu lagi, dia kan nanya, kamu nanya lagi ke ibu. Jadi di sini pusatnya ibu. Ini apa? Ini apa? Apa gitu? Ini pulpen. Ini apa? Pulpen. Oh, Oke. Ini apa? Enggak ini dulu, ini pulpen. Ini pulpen. Gelap. ini pulpen. Ini apa? Kamu nanya lagi sama bunyi. Iya, apa? Beda jauh. Hanya kan Enggak, Rio. Rionya apa? Gitu.
Aduh. Ada yang punya ide permainan game nggak? Game kelompok. Ada? Ada nggak? Ayo. Coba. Ide nggak? Coba. Gini aja deh. Kita bisik-bisikan kata. Nanti kalau misalnya kata yang ibu sampaikan ternyata ada yang kurang, kita sanksi kurangnya itu dari mana? Ya, bisa ya? Ya, Bu. Oke. Sanksinya apa? Nyanyi aja deh. Ih, jangan buat suaranya. Nyanyi balonku. Ya, tuh bang. Udah jangan ente dan ini. Fokus ya. Berarti ibu bisikinnya dari siapa? Kenapa nggak duduknya selang-seling aja? Udah di sini aja. Biar kayak gitu Rio-nya kasihan cewek cowok sendiri di tengah tuh kan dia ada bubu. Rina pindah ke sini deh. Nah, di sini baik. Tadi dah. Oke. Kita mulai ya. Harus konsentrasi kalau misalnya kata-katanya dari ada yang salah. Bakumu juga sama nih. Itu keren baku. Oke. Sekarang fokus semuanya. Kita berarti dari Yogi dulu deh. Dari Yogi dulu. Hah? Ke sini deh. Yogi harus hafal ya. Aduh. Kirim aja deh. Nih, berarti ada ketawanya yo. Jangan ada ketawanya. Udah digoreng belum bumbunya? Dengerin. Cairan apa tuh? Disebutin dulu nggak sih satu-satu? Tanya. Nggak. Enggak lah. Apa tuh? Nih, salah dari sini nih, aku aja. Jangan curhat. Ya udah. Sampai deh. Ada yang salah lagi. Ini apa? Ada salah. Dari Yogi kayaknya nih abainya salah. Enggak lah, Bu. Coba. Lebih panjang. Oke, sebutin empat. Marisa menari di atas menara. Terus? Marisa menari di atas menara. Kok bisa Marisa? Marina. Marina, ini Marisa. Awalnya katanya apa? Marina menari di atas menara. Dia mau Marisa. Katanya berlari. Berlari. Ayo. Kan menari. Ada. Berlari. Ya tapi kan salah bukan Marisanya apa? Marisanya yang salah Marisa. salah di Marisa bukan di Marisa dari siapa Marisanya? Makanya gue Kalau kata Marisa siapa terakhir? Ini bukan dengar Marisa ngomongnya, Bu. Coba sekarang Bu. Sweet. Lo nggak dengar apa? Kamu Marisa bukan? Marisa mau saya, Bu. Oke. Corek dari sini. Enggak boleh. Dia memang akan lama. Oke, udah. Udah lo seberang tuh. Santai sama Marisa.
Udah nggak ada ketegangan lagi kan? Balik ke kelas. Harus sukarela loh, Jul, harus sukarela. Ini sampai jam berapa? Sampai akal selesai. Kalau bisa mah mendengarkan selesai bukan ya. Kita pendukung kalau itu. Cukup banget tuh. Oke. Ikhlas kok Bu, saya. Oke, udah nggak ada ketegangan, udah rileks semuanya ya. Nggak ada masalah. Julfa sama Rio udah maaf-maafan, udah salam-salaman. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, udah semuanya rata ya. Oke, kita sekarang beralih ke topik tugas tadi. Tadi kita pembahasannya masalah terkait pergaulan bebas ya. Kita udah belajar definisinya apa. Untuk masalah definisi yang harus kalian ketahui intinya adalah pergaulan bebas itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku dan itu sifatnya melanggar. Oke, melanggar norma atau norma sosial atau norma agama. Norma asusila atau norma agama itu pergaulan bebas. Nah, contoh-contohnya bisa kalian lihat di sekeliling kalian. Yang paling banyak dilakukan itu adalah oleh remaja. Kenapa oleh remaja? Karena katanya yang namanya remaja itu adalah saat-saat dia pengenalan jati diri atau pencarian jati diri. Ya, kelabilan seorang remaja itu memang tinggi banget. Dia naik rendahnya iman itu tinggi banget. Jadi di sini karena kalian di sini semuanya remaja, ibu sangat mohon dengan kalian tolong jaga pergaulan kalian dengan baik. Oke, satu lagi, jadilah agen of change. Tahu kalian agen of change? Agen perubahan. Tolong jadi agen perubahan untuk teman-teman kalian yang ada di sekeliling kalian. Lakukan perubahan sekecil apapun. Ingatkan teman-teman kalian ketika teman-teman kalian melakukan kesalahan. Contoh-contoh kenakalan remaja yang ada di sekolah banyak kalian temui ya. Alpa, bolos, terus nongkrong-nongkrong ketika jam pelajaran di sekolah, pacaran di sekolah itu juga disebut pelanggaran, memang pelanggaran ya. Kalau untuk perempuan kan di sini bermake up, laki-laki yang paling banyak dilakukan itu adalah nongkrong, bolos, Ya baik-baik. itu paling banyak. Dan yang paling intinya itu adalah apa? Ukuran atau perkelahian. Oke, jangan sampai itu terjadi sama kalian. Nah, selain itu apalagi untuk masalah faktor penyebab utama itu adalah faktor intern dan ekstern. Intern itu ada di dalam diri kalian sendiri. Artinya kalau di diri kalian ketika kalian terkait dengan masalah pergaulan bebas, itu berarti kalian belum memiliki sikap yang asertif. Kalian tahu sikap asertif itu apa? Tahu? Mengendalikan diri. Sikap asertif itu adalah proses pengendalian diri. Oke, nggak apa-apa. Pernah nggak ada teman kalian yang mengajak kalian, ayo bolos, ayo nongkrong? Ini kan kita dalam dinamika kelompok ya. Kenapa ibu bikin dinamika kelompok ini bentuknya bulat agar kita bisa saling bertatap wajah. Nah, selain itu nanti fungsinya yang paling urgent itu adalah keaktifan kalian dalam proses bimbingan kelompok.
yang melampaui norma. Tuh, ada lagi? Ayo, kemukakan pendapatmu. Pergaulan bebas. Perilaku yang melampaui batas atau norma. Normanya norma apa? Norma susila atau norma agama. Ada lagi yang berpendapat? Cukup? Contohnya, contoh pergaulan bebas nih banyak banget. Merokok, terus tawuran, semuanya, ayo. Keluar malam di atas jam 12. Keluar malam di Bagi atas jam perempuan, 12. Oke. Oh gitu. Karena banyak faktor yang menyebabkan laki-laki itu keluar malam, cowok. Perempuan dan laki-laki dilarang keluar malam. Oke, ada lagi? Pacaran. Pacaran, pergaulan bebas ya? Ya, Bu. Ya. Pacaran. Tapi pacaran melampaui batas. Nah, iya. Pacaran yang melampaui batas. Ya, ada lagi? Berpakaian tidak tertutup atau berpakaian yang lambat ya. Seksi. Boleh. Terus minum minuman, menggunakan narkotika atau obat-obatan keras. Ganti HP dulu. Ayo, banyak loh. Ganti HP gua. Dia bersikap asertif, diajak oleh temannya melakukan kesalahan dan kalian berani mengatakan tidak pada hal itu, artinya kalian sudah berani berbicara untuk bertindak asertif. Ingat ya, itu ya. Jadi berani katakan tidak kepada seseorang yang mengajak kalian kepada hal-hal yang negatif. Ya, di sini semuanya ibu yakin anak-anak yang ada di sini bisa mengendalikan diri kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang untuk hasil dari bimbingan kelompok ini sendiri, ibu ingin membuat komitmen untuk diri kalian. Tapi yang mengucapkan itu diri kalian sendiri. Kalian ingin berkata tidak kepada pergaulan bebas, terserah kalian. Silahkan masing-masing orang untuk membuat pernyataan bahwa kalian tidak akan tidak akan melakukan pergaulan bebas. Oke, misalnya di sini ibu, saya berjanji bahwa saya tidak akan bolos sekolah atau melanggar peraturan sekolah. Silakan kalian buat apapun itu. Kita sudah belajar contoh-contohnya yang rasanya kalian sudah ada hal-hal yang memang kalian pernah lakukan. Tolong bicarakan di sini. Misalnya di sini ada Yogi nih, Yogi misalnya kalau misalnya di depan gurunya itu nggak mau diam, terus suka apa sih namanya, suka gerak-gerak, suka joget-joget sendiri, kan itu nggak sopan ya, itu melakukan. Jadi Yogi berjanji bahwa saya akan lebih bersikap sopan santun di hadapan orang lain. Atau misalnya di sini Rina di sini suka apa suka bolos misalnya ya, berarti Rina janji kalau Rina nggak akan bolos. Atau siapapun itu terserah kalian. Oke, masing-masing sekarang bikin komitmen. Siapa yang mau lebih dahulu bikin komitmen? Yang ada di sekolah, Bu. Terserah. Di luar juga. Minimal berapa, Bu? Terserah kalian. Ayo. Semuanya bisa bikin komitmen. Saya berjanji tidak akan masuk terlambat. Jika saya masuk terlambat, maka saya berjanji. Nice opini. Ulangi yang keras dong. Saya berjanji tidak akan masuk kelas terlambat. Dalam pelajaran kedua. Oke, cukup. Itu udah ditambahin tadi. Terus ada lagi? Ayo. Saya berjanji tidak akan berbanyak bolos. Oke, nggak apa-apa. Terus? Saya berjanji tidak pulang di pelajaran kedua. Emang kenapa sih Pelajaran kedua? Oh. Tadi 3 orang. Apapun itu terserah. Saya berjanji akan memperbaiki jati diri saya. Oke. Yang kita udah pelajari kan terkait penyalahgunaan narkotika atau tawuran. Sekalipun kalian nggak pernah melakukan, nggak apa-apa. Itu dijadikan komitmen. Ayo.
Oke, nggak apa-apa. Kali lupa. Jadi diperbanyak apa? Ya, tidak ada untuk Oke, ayo lagi. Iya udah dulu. Iya udah dulu. Saya berjanji akan memperbaiki nilai saya dan menghindari yang namanya pergaulan bebas. Oke, ini. Saya berjanji akan berusaha lagi untuk menerima keluarga saya yang baru dan tidak akan melakukan hal-hal yang dibenci oleh keluarga saya. Setengah. Oke. Terus? Saya berjanji akan memperbaiki jam pergi sekolah. Jam yang harus. Jam berapa sih? Jam pagi-pagi 6.51 baru berangkat dari rumah. Sampai sekolah jam 7.13. Keren kan? Ayo Rina, Rio, Panjul, Julfa, nomor nih. Lo. Saya berjanji akan memperbaiki diri saya dari tahun ke tahun. Oke. Ayo. Saya berjanji akan bangun tidur jam 8 malam. Hah? Bangun tidur? Saya berjanji akan tidur jam 8 malam. Berjanji akan tidur jam 8 malam. Oke. Boleh. Terus? Boleh. Lupa. Masalah lu kamu kenapa? Kayak Oke. Kameranya ditanya. Maaf ya, Feb. Oke, semuanya sudah bikin komitmen ya? Udah semua? Ada yang belum kan? Ibu belum? Oh, ya, Ibu belum. Udah. Ini kan pimpinan kelompok. Belum. Oke, Ibu diminta bikin komitmen juga nih. Iya. Oke. Kalau misalnya Ibu komitmennya, saya berjanji akan tulus menyayangi. Ya. Apa? Bapak Monir. Saya berjanji akan selalu menyayangi semua orang dan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Apa lagi nih? Oke ya, udah selesai, semuanya sudah punya komitmen atas dirinya sendiri. Nah, jika seperti itu, artinya di sini kalian harus menanamkan pada diri kalian sendiri bahwa kalian tidak akan melakukan pergaulan bebas lagi atau mendekati faktor-faktor yang mendukung atas pergaulan bebas itu sendiri. Ya, tadi pergaulan bebasnya sudah kita sebutkan. Nah, tinggal bagaimana caranya kalian menjauhi ciri-ciri orang-orang yang akan melanggar atau melakukan pergaulan bebas. Ciri-cirinya itu banyak banget ya. Seperti yang tadi disebutkan, mungkin dari tidurnya sering malam, itu salah satu faktor. Tadi tidur misalnya jam 10 malam atau jam 12 malam, suka keluar rumah dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh misalnya, atau mungkin nggak pulang. Terus ketika ada guru main handphone, sikap yang tidak sopan atau santun itu pun akan berpengaruh. Ya, pokoknya hindari hal-hal kecil yang membuat kita dekat dengan kenegatifan. Oke, bisa ya semuanya ya. Oke. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Takut. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan, semoga untuk hari ini kita bisa dari Ibu sendiri sebagai pimpinan kelompok, Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dalam mengkondisikan dinamika kelompok ini sendiri. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bisa membawa kebaikan untuk kita semua ya. Dan semoga dari diri kalian juga bisa ada perubahan atau menjadi agent of change untuk teman-teman kalian. Kalau misalnya di sini Ibu yakin kalian semua adalah anak baik, tinggal seperti apa kalian mengaplikasikan atau membagi kebaikan kalian itu untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Oke, jika seperti itu Ibu akhiri. Terima kasih atas
enggak? Setelah kegiatan ini, apakah ingin melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi? Boleh Bu? Boleh? Boleh. Soalnya banyak banget. Boleh ya. Saya pulang kok. Kamu ya. Lain waktu. Oke, seperti ini ya. Jadi yang namanya bimbingan kelompok, kalau tadi bukan kita bahasnya terkait topik tugas. Nah, topik tugas itu adalah pimpinan kelompok yang melakukan, yang memberikan ide topiknya. Tapi kalau misalnya ada topik bebas dari diri kalian nih, misalnya untuk hari-hari untuk deket-deket ini, yang sekarang lagi viral itu misalnya di media sosial itu apa sih? Penculikan anak ya, ada. Terus ada yang kemarin itu mertua sama menantu yang selingkuh. Iya. Terus ada juga misalnya seorang wanita yang mencabuli 13 remaja ya, 13 remaja di warnet itu kan ada yang dari Jawa kalau nggak salah. Itu kan ada juga, atau misalnya seorang ayah yang mencabuli putrinya sendiri. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ingin melakukan bimbingan kelompok lagi, kita bisa nanti kita lakukan untuk masalah topik bebasnya. Tapi nanti kita jadwalkan lagi. Kalau misalnya memang ada yang ingin berkontribusi, bisa menghubungi Ibu, nanti kita bantu. Ya, seperti itu ya. Oke, Ibu akhiri. Mau nanya dulu. Ya. Itu grup masih Belum masuk. banyak yang belum masuk. Ibu, masa orang tua saya? Ada Ibu, Pak. Enggak naik itu Bu. Oke, nggak apa. Tuh kan? Kan enggak diajak. Emang ada? Jadi sebelum kita ada bimbingan kelompok ini, Ibu itu bikin dulu buat konfirmasi aja ya. Kita hari ini kalau ada kelas kosong kita ayo lakuin bimbingan kelompok. Kalau ada waktu kosong ayo kita diskusi kayak gitu. Kalau misalnya memang masih mau dilakukan nggak masalah, Ibu dengan senang hati akan tetap ada di situ dan kita akan lakukan proses bimbingan kelompok atau sharing-sharing kelompok. Tapi kalau misalnya mau dibubarin juga nggak masalah sih. Kesepakatan bersama aja. Gimana? Mau tetap ada? Ada tapi dimasukin semua biar kayak ini ruangan sekian gitu. Ayo kita rapiin. Biar infonya gampang. Iya, biar nggak usah manggil kelas ini, manggil kelas itu, mending-mending. Ya terserah kalian aja. Tapi yang penting bimbingan kelompok di sini nggak mengganggu ya, nggak mengganggu jam pelajaran. Ganggu apa saja. Kalau kayak tadi kan mereka berdua kan ikut tarik, padahal lagi pelajaran murahma ya. Iya Bu, lagi ngerjain tugas. Lagi ngerjain tugas UTS. Sebenarnya mereka seneng Bu. Iya Bu, saya kan Aduh pura-pura. Aduh, sayang banget seperti itu. Tapi kalau misalnya next time mungkin kita lakukan setelah apel. Ya, karena ibu nggak mau melanggar norma ya. Ini kan kalau melanggar norma, kalau misalnya dibilang karena ibu mengambil jatah jam sama guru lain. Oke ya, nggak ada yang ditanyakan lagi. Udah pergi kematian. Udah panas ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah lagi.